Halo, perkenalkan nama aku Civa Nabila. Aku di sini mau ngejelasin alasan kami milih topik ini. Alasan kami milih topik ini karena perkembangan ekonomi Cina itu salah satu perubahan besar di dunia modern ini. Nah, yang tadinya negara Cina ini dianggap tertinggal, sekarang malah jadi pusat industri global. Di sini kami pengen tahu nih, gimana sih cara prosesnya itu, terus apa sih aja faktor yang mempengaruhi industri mereka bisa berkembang sebesar itu. Nah, maka dari itu kami menghadirkan akademisi yang memang ahli dalam ekonomi politik Cina. Yuk kita lihat yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Nurul Aksa. Aku mahasiswa HI angkatan 23. Di sini aku mau mewawancarai salah satu dosen HI Unsri yang mungkin nih bisa banget menjelaskan tentang ekonomi politik di Cina. Jadi, kenalan dulu. Hai, kenalkan nama saya Rida Amalia, saya dosen HI di Universitas Wijaya. Oke, menurut Miss nih, faktor politik apa yang paling berperan dalam mendorong transformasi ekonomi Tiongkok dari negara dunia ketiga sampai kekuatan industri yang global gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari bentuk pemerintahannya ya, dan mereka ini kan ada satu partai ya. Jadi salah satu yang membuat mereka maju itu adalah stabilitas politiknya. Itu yang pertama, karena satu partai sehingga pemisahannya terpusat. Kemudian yang kedua ada sentralitas negara dalam ekonominya. Jadi bukan banyak sih, tapi semua kebijakan ekonominya berpusat kepada negara. Sehingga ini tidak bebas di pasar ya. Jadi negara mengatur. Kemudian yang ketiga adalah pada saat Deng Xiaoping memimpin, jadi adanya perubahan mekanisme membuka ke pasar global. Nah, ini salah satu kebijakan yang luar biasa memanfaatkan bisnis dari luar negeri dan memperbaiki internal polisinya sehingga China bisa sampai Makasih banget Miss untuk jawabannya yang sangat amat membuka wawasan kita terhadap politik di Cina. Terus aku juga mau nanya tentang dalam konteks politik global nih Miss, bagaimana Tiongkok menggunakan sektor industrinya sebagai alat untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya di dunia? Oke. Nah kalau misalnya ngomongin industri ya, kita dulu udah tahu banget nih semua barang-barang yang murah itu berasal dari Cina atau Tiongkok ya. Nah itu salah satu bentuk penguasaan rantai pasok globalnya. Nah dulu emang barang-barang murah, tapi sekarang sudah merasuk kepada barang-barang teknologi yang high end kayak gitu ya. Nah itu sesuai dengan polisinya Cina yang made in 2025, di mana mereka akan membuat barang-barang yang berteknologi tinggi, jadi tidak hanya murah lagi. Kemudian untuk for ininya juga ya, kalau itu ini policy One Belt One Road atau Belt Road Initiative itu juga merupakan salah satu bentuk bagaimana China mencoba mempengaruhi tatanan global. Itu teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya, kita nih banyak banget nih nanya-nanya, kita akan mengulik banget soal ekonomi politik Cina ini. Menurut pandangan Miss nih, apa keberhasilan industri Tiongkok itu lebih didorong oleh kebijakan internalnya atau oleh kondisi global seperti relokasi industri dari barat gitu Miss? Nah, sebenarnya pertanyaan ini nggak bisa memilih antara satu dan dua. Jadi sebenarnya saat Deng Xiaoping memerintah itu dua hal yang terjadi dalam Cina sekaligus. Yang pertama perbaikan kebijakan internalnya, dan kedua adalah perubahan yang terjadi di pasar global. Nah, perubahan yang terjadi di global ini kemudian disambut dengan Cina dengan tangan terbuka. Dia memulai membuka pasarnya dan kemudian memperbaiki kebijakan internal dalam negerinya. Apa aja misalnya pembentukan kebijakan internasionalnya? Contohnya bisa mengurangi pajak di suatu daerah. Ada daerah-daerah istimewa yang dibuat sehingga asing untuk berinvestasi itu misalnya polisinya lebih minim kayak gitu, administrasinya kayak gitu. Jadi dua hal ini yang terjadi di luar disambut dengan baik gitu dengan Cina, sehingga mereka mampu mengambil perubahan ini menjadi opportunities bukan challenge. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat nih Miss, apakah kolaborasi dari BRICS dapat dianggap sebagai upaya politik Tiongkok untuk menantang dominasi ekonomi barat sendiri Miss? Pertanyaannya bisa
nuance ya, bisa iya bisa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin penggantian dolar, itu bisa saja kita melihatnya iya gitu, karena emang negara-negara BRICS sedang berusaha untuk mengganti, tidak menggunakan lagi uang sebagai mata uangnya gitu. Jadi bisa menggunakan mata uang sesuai dengan negara masing-masing seperti itu, yang tentu saja ketika kita melihat dari sudut pandang Amerika ini tentu saja mengancam ya seperti itu. Cuman kolaborasi di antara negara-negara ini kalau misalnya menentang desain itu bisa jadi, cuman kita melihat ketika kita berhusnuzon ya, ini bisa saja hanya kolaborasi bersama antara negara-negara seperti itu. Ini adalah pertanyaan terakhir di wawancara kita hari ini, yaitu bagaimana kebangkitan industri Tiongkok itu mempengaruhi keseimbangan kekuatan, politik, dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Iya, sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi ya. Kalau sisi keamanan, tentu saja negara di Asia Pasifik mungkin akan terancam ya dengan semakin tingginya di GDP Tiongkok, sehingga kan mereka berarti anggaran untuk militernya semakin tinggi juga. Kemudian ada alasan yang kedua, yaitu perebutan wilayah kekuasaan di Laut Cina Selatan. Kalau misalnya kita melihat sisi keamanan, kemudian dari sisi ekonomi juga sebenarnya kita bisa melihat bahwa Cina semakin menguasai pasok rantai global, dan mungkin beberapa negara itu melihat sebagai ancaman ya, apalagi kalau misalnya negara-negara tersebut membuat atau memproduksi barang-barang yang sama seperti Cina, terutama negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang dan Korea seperti itu. Oke, itu teman-teman jawaban dari Miss Rida mengenai ekonomi politik di Tiongkok, apalagi khususnya itu kebangkitan Cina sebagai bukan bisa dibilang negara yang maju, tapi ekonomi mereka tuh bisa menandingi Amerika gitu. Jadi itu aja video dari kita. Terima kasih Miss untuk menjadi narasumber kami. See you next video. Bye-bye. Halo semua, perkenalkan saya Sosok Fiania Harnisa, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2023, dan di sini saya berperan sebagai videografer serta editor untuk tugas wawancara mata kuliah Ekonomi Asia Pasifik. That you'll ever do.